Assalamualaikum Sobat Football United. Ya Manchester United mengalami musim yang terburuk menurut gua, musim 2024 ini di semua ajang yang diikuti, baik itu domestik maupun juga Eropa. Dan bahkan berakhir tragis karena Manchester United berada di papan bawah menurut gua. Lalu tidak ada tiket Eropa musim depan, sehingga intinya memang harus dilakukan banyak perbaikan. Dan perbaikan ini bukan hanya terkait dengan memperbaiki squad saja, rekrutmen dan lain-lain, tapi juga bagaimana manajemen harus dibikin solid, dibikin rapi. Dan ini menurut gua dimulai dari pre-season. Bukan hanya terkait dengan rekrutmen di bulan nanti ya, di bulan Juni, Juli, Agustus, tapi juga pre-season, persiapan untuk musim depan. Menurut gue ini sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat krusial. Dan Ruben Amorim semenjak datang di Manchester United secara konsisten, mungkin dinilai beberapa pihak sebagai langkah yang keras kepala juga, tidak merubah sistem bermain, bahkan formasi, hal yang sangat baru di Manchester United. Tapi dia terus secara konsisten menurut gue ya memakainya. Menurut gue secara dengan amatiran tidak ada yang salah, karena memang Ruben Amorim didatangkan untuk itu. Dan gue juga berharap sebenarnya dengan hadirnya dia dari bulan November tahun lalu sampai dengan musim kompetisi kemarin ini, ya dia harus konsisten. Karena itu satu-satunya cara untuk bisa mempersiapkan Manchester United musim depan dengan apa yang diinginkan dari Ruben Amorim oleh manajemen Manchester United. Kalau Ruben Amorim dengan apa yang terjadi, misalnya hasil buruk dan lain-lain, lalu ganti lagi, ya ini apa bedanya kalau begitu caranya dengan mendatangkan pelatih lain misalnya, malah tidak jelas konsepnya. Hanya dengan sekedar mengejar kemenangan ataupun juga hasil-hasil sesaat, tapi justru mengorbankan hal yang lebih esensial, yaitu adalah sebenarnya apa filosofi bermain, apa sistem bermain, apa karakter bermain, apa strategi juga taktik bermain, apa pola pikir permainan dari seorang pelatih kepala. Kalau seandainya pelatih kepala tersebut sudah jelas memiliki konsep ya, tapi justru harus dirubah karena ada banyak desakan ini dan itu menurut gue. Ya, ini tidak merubah Manchester United dari apa yang terjadi 10 musim belakangan sih. Justru yang gue inginkan adalah dari bulan November sampai dengan bulan Mei tetap dilakukan, dengan tetap berusaha untuk dimainkan, bahkan dimatangkan dan juga diperbaiki sehingga diketahui apa-apa saja yang harus diperbaiki untuk musim depan dengan sistem yang sudah dicobakan, diakses, dianalisa selama 6-7 bulan terakhir. Sehingga harapannya di pre-season ini akan dipoles lagi, akan lebih dimatangkan lagi. Sekali lagi, bukan hanya dengan rekrutmen, tapi juga dengan latihan. Sehingga penting untuk memiliki juga kombinasi yang bagus antara rekrutmen dan latihan itu. Maksud gue begini, pemain-pemain yang didatangkan untuk memang dipersiapkan untuk musim depan harus memiliki juga pre-season ya. Artinya didatangkan ketika Manchester United ini bahkan sedang mengalami atau belum mengalami pre-season. Jangan sampai akhir-akhir pre-season baru dia datang, seperti yang terjadi dalam 2 musim atau bahkan 3 musim belakangan kan. Sering sekali itu terjadi di Manchester United. Ini tidak gue harapkan. Gue tahu bahwa manajemen Manchester United ini akan sangat sibuk sekali di musim panas nanti, karena keadaan keuangan Manchester United sangat tipis, sangat terbatas, terutama dari sisi PSR. Artinya Manchester United untuk bisa mendatangkan pemain baru, ya mereka harus melepas pemain yang ada saat ini. Dan melepas pemain saat ini itu tidak mudah ya, dengan situasi keuangan. Ada tantangan yang besar. Tidak bisa hanya seperti kayak yang dikatakan fans ya, jual-jual saja. Tetap harus ada perhitungan valuasinya, dijual di angka berapa, sehingga Manchester United terhindar nih dari kerugian yang lebih dalam lagi di sisi PSR. Menurut gue ini penting. Nah, terkait dengan rekrutmen Manchester United dari apa yang terjadi musim ini, gue mengidentifikasi secara ringan amatiran ya, ada 4 posisi atau 4 pemain. Ini gue proyeksi sebagai pemain inti yang harus didatangkan menurut gue ya, untuk Manchester United bisa memperbaiki keadaan skuad musim depan. Gue tidak akan membahas tentang apakah ini untuk rotasi atau seperti apa. Enggak, ini pemain inti. Dan di sisi lain, kenapa gue berpikir ini pemain inti? Karena pemain yang ada saat ini, gue
pikir sulit untuk bisa menjawab tantangan untuk memperbaiki kualitas Manchester United secara konsisten musim depan. Gue tidak akan membahas terkait dengan oke, pemain ini kan tapi valuasinya seperti ini bang, nanti PSR-nya gimana nih, jual segala macam. Iya, itu tantangan yang harus dijawab oleh manajemen Manchester. Nah, tapi di video kali ini yang waktunya terbatas ini gue ingin membahas terkait dengan posisi-posisi mana saja. Ada 4 posisi. Nomor 1 adalah posisi penjaga gawang. Yes, tantangan untuk menjual Andre Onana ini besar, tidak mudah ya. Angka PSR-nya sekitar 30 juta euro dengan pemain berusia berapa, 28-29 tahun. Dengan penampilan yang tidak stabil di Manchester United, akankah ada klub yang mau mengambil Onana dengan harga 30 juta euro? Ini bukan hal yang mudah, sangat-sangat sulit. Tapi menurut gue, Manchester United butuh untuk mendatangkan kiper. Dan kiper yang didatangkan menurut gue, apapun situasi dengan Andre Onana, menurut gue secara ringan amatiran, kiper ini datang untuk posisi inti. Seperti gue katakan tadi, 4 posisi inti ini bukan untuk rotasi, bukan untuk pergantian. Posisi inti. Penjaga gawang, di 11 pemain yang di atas lapangan ini, dia hanya 1 penjaga gawang. Ya, 1 kiper ya kan. Tapi sangat krusial. Ketika penjaga gawang ini bisa tampil solid, dia akan menimbulkan ketenangan di atas lapangan. Kepercayaan bahkan bagi skuad di atas lapangan. Dan menurut gua, solid yang dimaksud di sini bukan hanya shot stopper. No, bukan hanya shot stopper. Kiper sebelumnya David De Gea luar biasa dengan shot stopper. Tapi gue tidak bisa lupa juga bagaimana rapuhnya David De Gea dalam memainkan bola dengan kakinya. Distribusi bola, keterlibatan dalam build up. Menurut gue dia tidak bagus. Dan Manchester United dengan sistem 3-4-2-1 Ruben Amorim butuh penjaga gawang yang harus terlibat, bahkan bisa terlibat dengan bagus di build up. Itu menurut gue suatu kewajiban, karena ada banyak situasi ketika lawan melakukan pressing, ketika Manchester United melakukan build up dari lini belakang, ya kiper ini harus bisa terlibat dalam menerima umpan, dalam mendistribusikan bola, baik itu secara pendek maupun juga secara long ball. Ini menurut gue sebuah kewajiban, keharusan. Di samping juga memiliki kemampuan yang bagus untuk shot stopper. Dan gue melihat selama beberapa musim terakhir, Andre Onana sangat rapuh dengan hal tersebut. Mungkin dia merupakan penjaga gawang yang memiliki kualitas bagus melihat rekam jejaknya di klub-klub sebelumnya. Tapi apa yang terjadi dengan Manchester United nampaknya sama seperti proses penggantian kiper di periode-periode sebelumnya. Ini bukan sesuatu yang mudah. Bahkan gue belum bisa menyebutkan siapa nama yang bisa yang bagus dalam hal tersebut. Gue nggak ingin terjebak dalam tanda kutip. Gue tidak ingin terjebak ya, karena ada banyak nama tapi tidak ada jaminan menurut gue. Kenapa tidak ada jaminan? Yang sebelum-sebelumnya pun juga demikian. Tidak mudah menjadi penjaga gawang utama di Manchester United, apalagi dengan tuntutan itu tadi ya, harus bisa bagus dalam memainkan bola dengan kakinya dan menjadi shot stopper yang bagus dengan tangannya. Tapi penjaga gawang menurut gue ini merupakan posisi yang harus didatangkan. 3 center back menurut gue saat ini, kalau gue melihat posisi intinya ada Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan juga Lisandro Martinez. Sekali lagi, ini posisi intinya. Gue tidak berbicara terkait dengan, ya nanti ini kan pemain ini tidak kuat fisiknya dan segala macam. No, intinya ini dulu. Lalu 4 gelandang pemain tengah ya, ada wingback kanan. Gue pikir Mazraoui bisa bermain di sana sebagai pemain inti. Di kiri Dorgu yang sudah datangkan dari musim dingin kemarin. Lalu Bruno Fernandes gue pikir akan lebih bagus jika dimainkan di lini tengah ya, dengan daya mobilitas yang tinggi dan juga atribut-atribut luar biasa lainnya. Tapi gue menilai ada 1 gelandang lagi yang harus didatangkan untuk menjadi partner Bruno Fernandes di tengah. Di akhir periode musim lalu ada seorang Casemiro, tapi melihat dinamika yang terjadi dengan Casemiro, di mana di paruh awal musim dia kesulitan ya, dan di musim sebelumnya pun juga demikian. Jadi ada ketidakstabilan, dan ini yang tidak gue inginkan. Ugarte pun juga seperti itu. Ada periode dia bagus, ada periode dia tidak stabil. Seperti gue katakan lagi, gue ulangi, yang gue proyeksikan ini adalah pemain inti, pemain yang bisa diharapkan kestabilannya juga. Sehingga gue pikir Manchester United butuh untuk mendatangkan gelandang baru yang lebih bertenaga, bukan hanya dari sisi defensif saja, tapi juga bagus untuk kreativitas membantu lini depan Manchester United dengan konsep 3-4-2-1 ini. Lalu 3 di depan, gue pikir di kanan amat ya. Gue pikir dengan apa yang dilakukan musim lalu, kontribusi, percayaan diri, ketajaman, dia bisa
untuk naik pangkat, naik jabatan menjadi pemain inti, memimpin lini serang, salah satu lini serang Manchester United dari sebelah kanan. Yang dibutuhkan adalah 2 pemain di posisi lain, posisi ujung tombak dan juga gelandang serang sebelah kiri. Untuk gelandang serang sebelah kiri, pernah dimainkan Mason Mount misalnya, Kobbie Mainoo ataupun Garnacho. Gua menilai belum ada kualitas yang pantas untuk menempati posisi inti penyerang kiri Manchester United. Sehingga gue pikir ya Manchester United butuh untuk mendatangkan. Dan kali ini sudah, ketika video ini gue bikin, Matheus Cunha ya kan akan menempati posisi itu. Dan posisi lini depan, Rasmus Højlund sangat-sangat kesulitan dan berjuang musim ini. Angka mencetak golnya tidak bagus menurut gue. Yang gue khawatirkan ini menunjukkan kepercayaan diri yang runtuh. Lalu juga ya mungkin ada ketidakcocokan dengan sistem permainan, bisa jadi juga seperti itu. Yang jelas Manchester United butuh seorang striker yang bisa menjadi bisa diandalkan untuk mencetak gol dengan kualitasnya. Itu sih. Sekaligus juga bisa masuk ke sistem 3-4-2-1. Sekali lagi, pemain inti, bukan pemain yang untuk dirotasi dan lain-lain. Menurut gue seperti itu. Mendatangkan 4 pemain ini dengan situasi seperti ini di Manchester United ini bukan keadaan yang mudah. Ini keadaan yang menurut gue sangat-sangat menantang. Sehingga mungkin ya ini tidak dilakukan dengan 1 kali jendela transfer saja. Mungkin akan beberapa kali. Bisa jadi seperti itu. Tapi sekali lagi, dengan keadaan musim ini, gue melihat Manchester United butuh mendatangkan 4 pemain inti setidaknya. Setidaknya 4 pemain inti ini. Penjaga gawang, pemain tengah, dan 2 pemain serang. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football nanti? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.